Ketika fajar menyingsing, mereka telah tiba di gerbang dalam Agung Pakungwati. Saat itu juga, prajurit-prajurit jaga mempersilahkan mereka masuk, karena mereka telah dipesan oleh Gusti Sunan untuk membangunkannya bila Nyimas Ratnagandasari tiba pada malam hari. Maka setelah Sarpa Kandaga diserahkan kepada sang guru, Nyimas Ratnagandasari bersama kedua pengasuhnya minta izin untuk segera saat itu juga kembali ke Cimanuk. Sedang perincian laporan akan disampaikan oleh Jaka Soka. Keluar dari dalam agung dan menukar kuda, Nyi Endang Dharma bersama Kitana dan Nini Tani berpacu menuju ke Cimanuk. Tidak terlalu lama setelah mereka tiba di Dharma Ayu Nagari, datang pula 20 orang anggota pasukan khususnya Nyimas Ratnagandasari yang saat itu baru pulang dari Galuh Nagari. Mereka diperintah Nyi Endang Dharma agar terus berlatih, karena dalam beberapa minggu lagi akan mendapat tugas berat bersama pasukan Saruban untuk menyerang Galuh Nagari. Galuh Nagari jatuh pada pertengahan tahun 1527 Masehi. Pertempuran Saruban melawan Galuh di Palagan Tegal Sirawat telah dimenangkan oleh kerajaan Galuh. Namun demikian, Galuh Nagari memindahkan pertahanannya ke Gunung Girinata, atau lebih tepatnya di Palimanan, yang di depannya terbentang lembah terbuka. Sang Prabu Cakraningrat atau Prabu Siliwangi sebagai Manggalayuda memimpin dari atas bukit tersebut. Di puncaknya berkibar bendera Galuh Nagari yang berwarna putih dengan gambar naga berwarna biru. Setelah mendengar info bahwa Saruban sudah siap-siap untuk bergerak, pertahanan Girinata telah siaga. Di kaki bukit barisan tombak dan pedang, dan di atasnya para pemanah yang berjumlah sangat besar sudah siap untuk bertempur. Senopati perang Arya Kiban naik di atas gajah besar yang bernama Liman Bango, dilindungi di sebelah kanan kirinya serta di belakangnya dijaga oleh prajurit-prajurit unggulan Palimanan. Tetapi keanggaran sang senopati tidak tampak, bahkan cenderung muram. Hilangnya pusaka Sarpa Kandaga membuat para prajurit Galuh kehilangan semangat. Bahkan pilisi rakyat untuk gelar perang Gladek Mabur tidak memenuhi syarat dalam jumlah. Namun demikian, ketika bendera naga biru di atas bukit Girinata digoyang-goyang, kecemasan menghilang. Semangat prajurit untuk bela negara timbul kembali. Baik yang ada di kaki bukit, yang ada di tebing, sampai yang ada di puncak, semua telah siaga pada posisinya. Keadaan pun menjadi semakin tegang ketika
ketika musuh semakin dekat, tetapi aba-aba perang dari puncak bukit belum ada. Menurut perhitungan ahli panah atau orang yang memegang tiang bendera, masih terlalu jauh dari jangkauan anak panah. Tiba-tiba saja barisan caruban Demak membentuk deretan ke kiri dan ke kanan secara lurus. Mereka adalah pasukan bersenjatakan api. Kemudian maju ke depan, dua buah meriam ditarik masing-masing seekor kerbau. Setelah kerbau dilepas dan dihalau ke belakang, meriam diputar dengan sasaran tembak yang berbeda. Kejadian ini berlangsung secara cepat karena dilakukan oleh prajurit-prajurit yang terampil, bantuan dari kerajaan Demak, yaitu sebanyak lebih dari 500 orang prajurit. Pasukan gabungan Caruban dan Demak ini dipimpin oleh senopati perang senior, yaitu Pangeran Walang Sungsang, yang dibantu oleh Pamanggul-Yuda, Adipati Kuningan, ialah Arya Kemuning atau Pangeran Suranggajaya. Ketika pasukan gabungan Caruban Demak bergerak maju sekitar 20 depa, genderang di atas Bukit Girinata terdengar jelas, dan bendera naga biru digoyang ke kiri dan ke kanan. Maka sejumlah anak panah melesat sebagai percobaan, tetapi jatuhnya masih jauh dari sasaran. Sebaliknya di pihak Caruban Demak, bendera merah telah diangkat dan meriam pun menyala dengan dua arah peluru yang berbeda, yang ledakannya seperti dua petir yang diadu. Bendera naga biru di atas bumi pun hilang, dan Gajah Siliman Bangu tertembak kemudian kabur. Manggalayuda dan Senopati Perang Galuh Nagari dalam keadaan yang sangat gawat secara bersamaan tidak bisa menjalankan tugas. Keadaan menjadi sangat kritis. Maka atas prakarsa sendiri prajurit-prajurit yang bersenjata tombak dan yang bersenjatakan pedang, mereka lalu menyerbu maju untuk perang jarak pendek, 1 lawan 1. Diawali prajurit Domas, kemudian pasukan unggulan Palimanan, pasukan maju ke arah musuh. Hanya saja sebagian besar pasukan tewas di tengah jalan, kena tembak senjata api atau tiba di barisan musuh dalam keadaan luka tembak. Sementara itu, dua meriam terus menyala, menimbulkan kebakaran di lereng Bukit Girinata. Dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba saja ada seorang petani tua berlari seperti dewa angin, menerobos menuju meriam prajurit Demak. Lalu dia merobohkan 5 orang yang menghalang-halanginya, sambil tak henti-hentinya berujar, "Pembantaian, pembantaian." Begitu tiba di lokasi meriam, dengan cepat dia gulingkan meriam tersebut, dan roda-roda penyangganya dilempar jauh-jauh ke depan, sehingga tidak bisa dijalankan lagi. Seperti ketika datang yang laksana dewa angin, demikian pula kembalinya. Belum hilang kekaguman para prajurit Demak atas tenaga raksasa petani tua tersebut. Tiba-tiba saja dia sudah terlihat di lereng Girinata, mendaki dengan melompati tebing-tebing hingga sampai di puncaknya.
Semua orang melihat ada apa-apa bendera yang diputar mendatar lalu menunjuk ke celah timur. Petani tua yang ternyata adalah sang Prabu Cakraningrat atau Prabu Siliwangi itu tampak mengadakan pembicaraan singkat. Lalu seorang diri dia turun ke bawah, jauh ke depan, dan menutup jalan masuk dengan cara meruntuhkan tebing. Hingga pada tebing itu terjadi seperti tanah yang longsor. Kemudian pasukan Kalunagari menuju Kadipaten Telaga untuk menyusun kekuatan yang baru. Dalam wayang golek Cepak Cirebon tidak akan dilupakan kata-kata terakhir yang Prabu Cakraningrat atau Prabu Siliwangi sebelum meninggalkan puncak Girinata di Pegunungan Kromong. Sing sapa karep maring dunya oleh tanah ning Gunung Kromong, nanging ora kanggo wong caruban, ingsun ora idin. Sementara itu, pasukan gabungan Caruban Demak terhambat. Di kota Raja Sadomas terjadi kepanikan massal. Ada seorang petani tua sambil berlari menuju istana Sadomas, memberitahu bahwa pasukan Galuh kalah. Dan dalam waktu setengah hari, pasukan musuh akan sampai ke kota raja. Karena jembatan gantung ke istana telah putus, maka si petani menyeberangi sungai yang airnya deras itu dengan cara melompat pada batu-batu yang mencuat di atas air. Setibanya di seberang sungai, dia menghilang ke balik tembok istana raja. Istana Kalunagari diapit oleh dua buah sungai dengan satu muara yang sangat sulit untuk diseberangi. Dua sungai itu bernama Sungai Ciwaringin dan Sungai Ciputri. Si petani tua menerobos ke dalam istana dengan tidak ada yang memperdulikan karena kepanikan masing-masing. Berbicara singkat dengan permaisuri, lalu kemudian keluar istana menunggu di jembatan rahasia untuk melintasi sungai. Tidak berapa lama 20 orang kuat melewati jembatan dengan memanggul peti kayu atau keranjang rotan. Di belakang rombongan, permaisuri ditandu oleh dua orang yang kuat melintas jembatan dengan cepat dan melambai pada si petani. Selamat di seberang, lalu jembatan dihancurkan oleh si petani tua itu. Dan kemudian dia pun menghilang. Tidak berapa lama, tiba pasukan khusus Nimas Ratna Gandasari yang hampir bersamaan dengan Pamanggul Yuda Arya Kemuning. Kemudian terjadi percakapan yang lebih merupakan teguran dari sang Pamanggul Yuda. Arya Kemuning tahu kemampuan Nimas Ratna Gandasari. Dia memerlukannya untuk mengejar si petani tua di Girinata. Maka ia pun berkata, "Nyai, sejak kapan engkau bersama kami? Baru sekarang aku melihatmu, Nyai." "Sejak di lembah Girinata," jawab Nimas Ratna Gandasari tenang. "Saat tembakan meriam yang pertama, ketika itu Gajah Arya Kiban terluka dan lalu kabur. Aku pun kemudian mengejarnya jauh sampai ke Gunung Sanghyang. Yang aku temui hanya gajahnya saja yang sudah mati. Lalu
aku kembali bergabung. Sudahlah, kata sang pemanggul Yuda. Sekarang engkau bersama pasukanmu menyeberang sungai dengan membawa ujung tali panjang ini. Pada ujung tali yang lain, aku ikatkan tali yang cukup besar. Bila sudah tiba di seberang, tariklah sampai tali yang lebih besar di tanganmu dan ikatkan yang kuat pada apa saja. Lalu pasukanku akan menyeberang dengan berpegangan pada tali tersebut. Nimas Ratna Gandasari cepat mengambil ujung tali itu dan diikuti oleh pasukannya menyeberang sungai seperti yang dilakukan oleh si petani tua. Terheran-heran sang pemanggul Yuda melihat seluruh pengikut Nimas Ratna Gandasari mampu melakukan itu. Hanya dalam waktu yang pendek sudah terbentang tali tambang melintang di sungai. Sementara menunggu pasukan Arya Kemuning tiba, Nimas Ratna Gandasari dalam sekilas dapat melihat bahwa istana sudah kosong dari penghuninya, yang berarti tidak ada lagi benda berharga yang tertinggal. Tidak berapa lama, pemanggul Yuda Arya Kemuning beserta pasukannya tiba dan langsung memasuki istana, lalu keluar dengan marah-marah. Arya Kemuning pun kemudian berkata, "Akan aku selidiki siapa saja yang memihak musuh." Tentu saja seruan itu ditujukan kepada pihak Nimas Ratna Gandasari. Dengan tidak peduli pada sindirannya, Nimas Ratna Gandasari berjalan menuju tepi sungai dan memanjat menara pengawas istana. Dari atas menara dengan sangat jelas, Nimas Ratna Gandasari menyaksikan peristiwa bersejarah yang belum pernah ia lihat. Kota yang sedang dijarah, harta benda rakyat yang dirampas, dan ceritangis gadis-gadis yang ditangkapi. Sambil menutup mata, ia pun berkata sendiri, "Suamiku benar, pasukanku dilarangnya ikut penjara. Tidak sampai hati menyaksikan peristiwa ini." Lalu kemudian dia pun turun dan bersama pasukannya ia memohon diri kepada sang pemanggul Yuda. Ki Kuwu segera membagikan sebagai pemberian ganjaran kepada seluruh wadyabala Caruban dan wadyabala kerajaan Demak. Emas picis dunia berhala, kerbau sapi sudah dibagikan semua. Segeralah seluruh para putri dan janda kembang berikut para perawannya yang dibagikan kepada para pinangeran dan para kegedeng. Selesailah sudah Ki Kuwu memberi ganjaran kepada seluruh wadyabala yang turut berperang. Demikianlah hukum perang. Peristiwa ini telah berlalu, akan tetapi ada seorang pelaku sejarahnya yang tidak dilupakan oleh masyarakat Caruban sampai 5 abad kemudian, yang dipertunjukkan dalam bentuk kesenian rakyat seperti sendera tari, wayang kulit purwa, dan wayang golek cepak. Dialah Nimas Ratna Gandasari atau Nyi Endang Dharma, garwa Arya Indrawijaya atau Arya Wiralodra, Adipati Dharma Ayunagari. Diawali dengan Sarpa Kandaga dan diakhiri kemenangan Caruban atas Kalonagari
dengan korban tewas yang kecil. Maka pada malam pesta itu, sang suami memberi gelar Nyimas Ratna Gumilang. Dan dari para tamu yang hadir, dia mendapat gelar Ratu Saketi Hutama. Sementara itu, saat sang ratu akan bicara bahwa sesungguhnya peran suami tercintalah yang punya andil terbesar, sang Prabu dapat mencegahnya sehingga tidak sampai terucapkan. Pesta belum lagi usai. Tiba-tiba Arya Wiralodra berdiri sebagai seorang yang mumpuni. Firasatnya menangkap adanya sesuatu yang tidak beres di bagian timur wilayah negarinya. Ki Tinggil cepat menghampiri, lalu berbisik kepadanya. Semua hadirin, termasuk Nyimas Ratna Gumilang, memandang Ki Tinggil yang akan memberikan penjelasan. Belum sepatah kata pun terucap, tiba-tiba datang seseorang yang memakai busana pendekar. Di antar prajurit jaga yang langsung berkata dengan menghadap Nyimas Ratu Saketi Hutama. "Maaf Gusti Ratu, hamba memaksa prajurit jaga masuk karena berita ini sangat penting Gusti Ratu. Hamba diutus oleh Wiku Ki Silapandan dari Panguragan untuk memberitahu Gusti Ratu bahwa pasukan bersenjata api dan meriam Caruban pimpinan Adipati Arya Kuningan sedang bergerak kemari. Setelah si pelapor diuji kebenarannya dan diantar keluar oleh prajurit jaga, lalu Nyimas Ratna Gumilang berkata kepada Ki Tinggil, "Paman, atur prajurit di sebelah timur sungai, Paman. Bawalah pasukan pendekarku. Aku akan mendampingi suamiku." Sementara bicara, kakinya sudah melangkah keluar Dalem Agung, kemudian bergegas keluar Dalem Agung dan lalu menghilang. Kemudian Gusti Ratu pun berlari kilat seperti terbangnya burung sikatan. Tanpa disuruh, sepasang pendekar Kitana dan Ninitani membuntuti langkah Gusti Ratunya yang seperti burung sikatan tersebut. Setelah sampai di tempat perkemahan Raden Arya Kemuning, lalu Raden Arya Wiralodra yang masih berbusana Adipati mengatakan kedatangannya dan ingin bertemu dengan Raden Arya Kemuning. Namun dengan tombaknya prajurit mencoba mengusir Raden Arya Wiralodra, tetapi tombak itu berhasil dirampas dan dipatahkan oleh Raden Arya Wiralodra. Kejadian ini membuat suasana menjadi tegang. Tak lama kemudian, datanglah seorang perwira yang bernama Dipasara dengan berbusana pasukan Caruban, tetapi masih berikat kepala berlambang prajurit Domas. "Si pembelot dari Galonagari," gumam Arya Wiralodra. Setelah jelas bagi sang perwira Dipasara bahwa dia berhadapan dengan Raden Arya Wiralodra, yakni orang yang dicari gustinya, maka diminta sang Raden Arya Wiralodra segera menghadap Raden Arya Kemuning yang saat itu sudah berada di Kemah Agung. Sementara itu,
sang perwira Dipasara lalu mendahuluinya untuk melapor kepada gustinya. Kemudian seorang prajurit mempersilahkan Raden Arya Wiralodra untuk segera masuk dan duduk dalam perkemahan agung. Dalam perkemahan agung itu terlihat bahwa Raden Arya Kemuning duduk di antara 4 prajurit yang bersenjatakan api. Sejak melihat tamunya itu, Arya Kemuning sudah tidak dapat menahan geramnya. Lalu ia pun segera berkata, "Ketambetan, aku Adipati Kuningan, Arya Kemuning, Pamanggul Yuda Carubanagari. Apakah benar engkau yang bernama Arya Wiralodra?" Yang ditanya segera menjawab dengan hormat, "Iya, benar, itulah hamba." "Dengarlah," sambung Arya Kemuning, "engkau membuat kesalahan besar. Pertama, engkau telah membangun negari di wilayah Caruban tanpa izin. Yang kedua, engkau telah menyatakan kepada Gandasari, murid ayahku Sultan Caruban, tidak memihak Galuh. Mengapa tidak membantu kami dari Caruban? Lalu yang ketiga, engkau jelas-jelas membantu Galuh di Palagan Lembah Girinata kemarin. Kemudian yang keempat, engkau mencuri benda-benda berharga Istana Galuh Nagari yang merupakan benda jarahan milik Caruban. Maka menurut hukum perang, aku Pamanggul Yuda Caruban bertindak sebagai hakim, menjatuhkan hukuman mati yang akan dilakukan sekarang juga." Melihat 4 prajurit sudah mengangkat senjata, sang wira akan membuat Arya Kemuning menjadi tameng. Tetapi batal karena pendengarannya yang tajam menangkap suara yang ringan, yaitu suara langkah 3 manusia, dan Raden Arya Wiralodra pun mengenal siapa mereka itu. Maka ia lalu berkata, "Aku mendengar bahwa Sultan Caruban, Sunan Gunung Jati, adalah seorang yang arif dan bijaksana dalam mengadili perkara. Apakah seorang yang didakwa tidak boleh menjawab untuk membela diri, atau bahkan membela kebenaran?" Mendengar jawaban terdakwa yang disaksikan oleh banyak orang, Arya Kemuning khawatir dituduh orang di kemudian hari sebagai orang yang tidak menjunjung tata tertib pengadilan. Maka Arya Kemuning pun lalu menjawab, "Baiklah, aku memberi kesempatan padamu untuk menjawab semua tuduhanku, meskipun itu sudah jelas." Raden Arya Wiralodra berdiri. Kemudian ia pun berkata, "Pertama, aku membangun Prajaji Manuk atas izin yang berhak, yaitu Galuh Nagari. Caruban juga membangun nagari atas izin Galuh Nagari, dan bertahun-tahun mengirim upeti kepada Galuh Nagari. Yang kedua, aku membantu Gandasari atas keinginan Sunan Gunung Jati yang menghendaki kemenangan ada di pihak Caruban dengan korban manusia yang sekecil-kecilnya. Maka aku tidak bisa membiarkan pembantaian besar-besaran pasukan yang sudah tidak berdaya itu. Kemudian Caruban meraih kemenangan atas Galuh Nagari dengan korban yang sangat kecil. Yang ketiga, pembantaian manusia besar-besaran tidak dikehendaki oleh Sunan Gunung Jati
Guru Gandasari. Jadi aku membantu pengunduran demi memperkecil korban yang jatuh. Lalu yang keempat, tidak benar aku mencuri benda jarahan milik Caruban. Tidak satu barang pun aku mengambil dari Galuh Nagari. Maka tuduhannya tidak terbukti. Arya Kemuning bertindak nekat. Ia lalu memerintah kepada prajurit, "Tembak! Tembak dia!" Tetapi baru saja 2 prajurit sebelah kanan dan 2 prajurit sebelah kiri Arya Kemuning mengangkat senjata, secepat itu pula senjata telah dirampas pasang pendekar Pajajaran. Merekalah Kitana dan Ninitani.